Ada orang mengatakan, saya nggak mau memasukkan anak saya di pondok pesantren, sebab pondok pesantren menerapkan sistem feodalisme. Tuduhan ini didasarkan pada praktik pengabdian santri kepada kiainya, di mana mereka punya jadwal untuk menyediakan kopi, ada yang membantu kiainya bertani, dan lain sebagainya. Tentunya, hal seperti ini perlu analisis yang mendalam tentang apa itu feodalisme dan bagaimana sistem pendidikan pesantren. Feodalisme adalah sistem sosial di mana segelintir orang memiliki kekuasaan mutlak atas kelompok lainnya. Istilah feodalisme baru dipakai sejak abad ke-17. Para bangsawan yang menerapkan feodalisme bahkan tidak pernah menggunakan istilah ini. Namun, sejak tahun 1960-an para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan juga aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah masyarakat feodal. Dalam feodalisme klasik, ada hierarki yang ketat, keterpaksaan, dan tidak adanya mobilitas sosial bagi kelompok bawah. Sementara, dalam konteks modern, feodalisme sering digunakan secara kiasan untuk menyebut sistem yang menindas, hierarkis, misalnya dalam politik, birokrasi, atau hubungan kerja di mana seseorang punya tuan yang harus dilayani tanpa keadilan atau imbalan setara. Jika kita tarik benang merahnya feodalisme secara sederhananya adalah melayani tuan dengan imbalan yang tidak sepadan. Sementara sistem pendidikan pesantren adalah sistem yang dibangun berlandaskan sanad keilmuan dengan pertimbangan syariat Islam. Seperti contohnya pengabdian kepada kiai. Kiai dalam kacamata santri adalah orang yang punya keilmuan tinggi. Karena keilmuannya sehingga Allah abadikan mereka dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam ayat ini Allah mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu, berarti Allah memuliakan mereka. Untuk itu kita sebagai makhluk Allah juga harus memuliakan orang yang berilmu. Dengan apa kita harus memuliakannya? Dengan banyak hal, termasuk dengan berkhidmat. Selain itu juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, Ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba atau budak bagi siapapun yang mengajarkan ilmu kepadaku, walau hanya satu huruf. Ungkapan Sayyidina Ali ini mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap ilmu dan guru. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan tentang feodalisme dan sistem pendidikan pesantren adalah sebagai berikut. Pertama, dalam sistem feodalisme ada unsur keterpaksaan, sementara dalam sistem pondok pesantren tidak ada unsur keterpaksaan, yang ada hanya pengabdian. Kedua, dalam sistem feodalisme, hak dan mobilitas sosial tidak memberikan ruang kepada orang yang di bawah menjadi naik, strata sosial sangat dijunjung tinggi dan dibeda-bedakan. Sementara sistem pondok pesantren, mobilitas sosial berlaku pesat. Dengan adanya santri yang menjadi kiai di daerahnya, menjadi pemimpin, serta masuknya mereka dalam setiap lini profesi. Ketiga, dalam sistem feodalisme ada istilah bawahan dan atasan dengan status hubungan pekerjaan dan status kekuasaan, sementara dalam sistem pendidikan pesantren tidak ada istilah atasan dan bawahan, karena hubungan santri dan kiai didasari oleh keilmuan. Oleh karena itu, tuduhan bahwa pesantren adalah institusi yang menganut sistem feodalisme adalah kurang benar. Barangkali orang yang menuduh tidak pernah berstatus sebagai santri, sehingga tidak memahami esensi sistem pesantren itu sendiri. Atau bisa jadi mereka yang menuduh adalah seorang santri, tapi ngajinya belum tafaqquh fiddin dan ngabdinya belum haqqul yakin. Syukron jazila ala timamikum wastimaikum. Goodbye and see you later.